Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki episode terakhir di podcast secara taping ini. Podcast Gayung Bareng khusus Ramadan, 10 hari terakhir Ramadan. Nah, Jadi sebenarnya Gayung Bareng itu acara rutinan di desa kita setiap 2 minggu sekali atau menyesuaikan setiap Rabu malam Kamis gitu. Jadi dengan tema sesuai request kawan-kawan. iya, jadi itu anak muda-muda kumpul, kita bahas sesuatu yang memang dari teman-teman itu pengen bahas apa gitu. Terus ada sesi tanya jawab di situ Sambil ngopi dengan nyantai, makanya kita namakan Gayung Bareng. Terus sempat tertunda gara-gara corona, kita bikin live streaming di Facebook. Lalu akhirnya dengan berbagai pertimbangan kita bikin 10 hari terakhir ini dengan podcast. Dan kali ini di episode 10, karena juga di hari terakhir, maka tema yang kita bahas hari ini adalah hari raya lagi. tentang hari raya lagi. Tentang hari raya lagi. Jadi hari raya juga kan setelah puasa, setelah Ramadan. Tanda-tanda diterimanya atau Diterimanya terkabulnya ibadah Ramadan, kita. ibadah kita itu bagaimana? Tanda-tanda terkabulnya ibadah kita, baik itu Ramadan ataupun yang lainnya, puasa, salat ataupun yang lainnya, adalah ketika keadaan kita setelah momen ibadah itu lebih baik daripada sebelum momen ibadah. Semisal kita sebelum Ramadan, keadaan hati kita seperti apa atau kualitas iman kita seperti apa. Setelah Ramadan kok kita lebih bersemangat untuk ibadah, kita lebih bersemangat untuk melakukan kebaikan. Itu insya Allah sebagai tanda bahwa ibadah kita sudah diterima. Tapi kalau kita nggak ada perubahan, baik sebelum Ramadan ataupun setelah Ramadan, ya semoga diterima, tapi tanda seperti itu kurang baik gitu aja. Kita nggak bisa mengatakan oh itu pasti tidak diterima, enggak. Yang menerima atau enggak Gusti Allah, cuman tanda diterimanya amalan atau enggak, para ulama memberi keterangan bahwa seperti itu tadi. Kalau setelah beribadah kok memiliki kualitas iman lebih baik, yaitu insya Allah ibadah diterima. Seperti itu. Terus untuk menyambut hari raya sendiri, insya Allah nanti malam kan sudah takbiran. Insya Allah. Ya, terus itu menghidupkan 2 hari raya. Kan itu salah satunya kan amalannya kan menghidupkan malam hari raya itu. Malam 2 hari raya yang sangat dianjurkan. Apa hanya untuk bertakbir, membaca takbir sampai terbit fajar atau segala ibadah. Segala ibadah yang bisa kita lakukan di malam hari raya itu monggo diamalkan. Dan yang paling baik memang untuk menyambut hari raya bertakbir. Soalnya itu menunjukkan rasa syukur kita, menunjukkan kehambaan kita. Tapi kalaupun kita nggak sempat bertakbir dengan banyak, jangan sampai lupa untuk sholat sunnah, meskipun cuma 2 rakaat. Meskipun cuma 2 rakaat. Seenggak-enggaknya kita sudah masuk dalam hadis orang yang menghidupkan malam 2 hari raya. Dan caranya seperti itu. Takbir juga termasuk menghidupkan ya. Makanya kalau orang-orang kiai-kiai Jawa dulu sangat bijak sekali ketika mereka mengumpulkan manusia, ayo monggo takbir keliling. Itu bagus. Cuman ketika takbir keliling nanti dengan cara yang buruk dan dilarang oleh pemerintah ya nggak apa-apa. Yang penting takbirnya jangan lupa. Takbir nggak boleh. Dilarang dengan dilarang. Iya nggak apa-apa. Pemerintah melarang nggak apa-apa maksudnya. Pemerintah melarang ya nggak apa-apa gitu. Tetap harus bertakbir, tetap dianjurkan bertakbir sendirian ataupun bersama-sama keluarga, bagus juga gitu. Yang penting ada menghidupkannya. Apalagi di masa-masa corona seperti ini, kita sudah dapat kesempatan untuk beribadah lebih banyak di rumah, ya monggo. Dan kita jadikan rumah kita sebagai tempat ibadah. Tempat yang bersinar menurut malaikat gitu loh. Oh iya, itu yang tempat bersinar menurut malaikat itu ketika rumah itu dibacakan dibuat ibadah atau buat baca Quran dan lainnya. Iya. Jadi terus di sana di alam malaikat melihat rumah kita itu seperti bintang gitu. Seperti bintang. Seperti kita melihat ke langit banyak bintang yang bersinar kalau emang nggak ada polusi cahaya ya. Jadi malaikat juga melihat gitu di dunia banyak cahaya-cahaya seperti itu. Dan kesempatan kita
bikin malaikat terheran-heran. Oh, ada banyak bintang sekarang di Indonesia. Seperti itu insya Allah. Soalnya saya kemarin punya pikiran, corona ini kenapa sih kok datangnya pas Ramadan segala macam. Saya pikir Gusti Allah kalau membuat sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Wallahu a'lam hikmah yang paling tepat apa. Cuman kita semua bisa ngambil hikmahnya bahwa satu, kita bisa lebih banyak beribadah di rumah. Yeah. Dua, ketika corona ini jatuhnya di dekat-dekat Ramadan, kita ada kewajiban zakat fitrah. Akhirnya kita bisa saling membantu orang yang terimbas segala macam. Banyak sekali. Banyak sekali. Termasuk besok Idul Fitri ini kita tetap bisa memperjuangkan gimana silaturahim meskipun nggak bertemu secara fisik, tapi dengan telepon, dengan video call segala macam. Itu menunjukkan kita ada kemauan untuk mendekat sama Gusti Allah. Kita ada kemauan untuk menjalankan ajaran Islam gitu loh. Meskipun dalam kondisi sulit. Dan itu sangat baik sekali. Kita masih berusaha untuk saling bermaafan. Jadi di balik corona yang azab itu, atau jangan katakan azab, musibah itu, di balik corona yang musibah itu ada rahmat yang sangat besar sekali yang kita sadari satu persatu setelah berjalannya waktu. Makanya pesannya Abuya, sering sekali banyak musibah yang menimpa manusia, tapi di sela-sela musibah itu ada rahmat yang sangat besar yang nggak kita sadari. Seperti itu. Ya, semoga corona ini juga kita setelah tahu kalam dari Abuya tadi, kita bisa mengambil hikmahnya. Kita lihat apa yang ada di balik itu juga untuk kebaikan kita. Iya, soalnya ketika Gusti Allah memutuskan sesuatu itu pasti kebaikan. Iya. Hanya saja kita yang belum tahu kebaikannya apa. Corona kelihatannya buruk, tapi di belakangnya pasti ada kebaikan yang belum kita tahu. Dan tugas kita sebagai seorang muslim, al-iman atau beriman dengan qadha dan qadar, baik ataupun buruknya. Baik buruk itu menurut pandangan manusia, tapi menurut Gusti Allah Maha Rahman, Maha Rahim, semuanya baik. Iya. Jadi kan kembali ke bagaimana kita menyikapi beriman kepada Allah. Qadha qadar juga itu tadi. Karena semua juga sudah keputusannya. Semakin tebal iman kita kepada Gusti Allah, semakin kita bisa memahami bahwa semua itu indah. Sekaligus seperti yang kita omongkan kemarin, semakin tebal iman kita kepada Gusti Allah, semakin kita nuruti syariat, bukan semakin semau kita. Itu harus diingat juga. Dan setelahnya nanti ketika corona selesai, kita kembali lagi ke hal yang lebih baik, ke masjid, kita ramaikan majelis ilmu lagi. Insya Allah. Seperti itu ya Bang, harusnya. Terus lagi kemarin sudah dibahas tentang bermaaf-maafan. Apa? Iya Bang, udah dibahas. Ya sudah. Langsung dicantumkan jalingnya. Bukan. Ya nanti di sini. Di sini sudah ada ya tulisannya. Ya ada. Apa? Tentang bermaaf-maafan di hari raya. Itu dalam situasi seperti ini, apakah cukup kita mengirim SMS? Kadang kan kita nggak bisa sowan kepada kiai kita atau gimana? Inti dari maafkan itu adalah bagaimana hati kita bisa sama-sama bersih. Dan sebelum itu bagaimana hati kita tergerak untuk bisa membersihkan kesalahan orang lain. Itu intinya. Masalah cara kita bisa melakukan dengan banyak cara. Termasuk SMS, video call. Jadi kalau emang nggak ada corona kita bisa ketemu langsung, baik. Kalau nggak bisa kita dengan surat, baik juga, nggak masalah gitu. Yang penting intinya kita lakukan. Seperti Abu Domdom itu, yang setiap malam memaafkan orang. Nah itu juga yang penting. Kita saling memaafkan di hari Idul Fitri, tapi jangan lupa kita harus dari awal sebelum orang minta maaf kita harus bisa memaafkan orang lain dulu. Seperti itu. Soalnya hati yang bersih itu hatinya Rasulullah, hatinya para nabi. Kita harus ikut seperti mereka dengan cara nggak membenci satu orang pun dan memaafkan semua orang yang punya salah. Itu arti yang harus kita ambil dan kita hidupkan lagi di malam Idul Fitri ini. Semoga episode terakhir ini bisa pendek tapi berisi, menjadi penutup yang baik. Insya Allah. Seperti biasa, semoga bisa diambil manfaatnya. Amin. Untuk kita berdua khususnya. Dan untuk pemberitahuan, insya Allah setelah episode ini, mungkin kalau ada waktu ya kita bikin lagi seperti ini. Tapi yang dekat-dekat ini kemungkinan kita kembali live.
live di Facebook, streaming dengan pertanyaan yang memang sudah dipesan terlebih dahulu, di request dari oleh kawan-kawan sebelumnya ya. Insyaallah. Dan untuk menyambut Idul Fitri, saya sebagai pembawa acara di sini atas banyaknya selip kata yang disengaja ataupun yang saya tidak merasa, saya mohon maaf. Sama saya juga, karena saya jadi yang ngisi materi terus ini. Kadang-kadang ada salah kata atau yang nyakiti hati teman-teman, ya minta maaf. Tapi insya Allah semuanya tujuannya untuk kebaikan. Dan untuk sampul saya akan seperti ini. Ya sudah, saya juga. Untuk sampul Facebook saya, untuk sampul YouTube-nya saya seperti ini, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Takabbalallahu minna minkum minal aidin al-faizin maqbulin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman sih. Terima kasih. Terima kasih.